What's up guys, Pramas Teja here, dan di video kali ini aku mau membahas salah satu hal yang paling sering ditanyain ke aku. Gimana sih caranya supaya aku bisa mendapatkan nilai TOEFL speaking yang tinggi? Nah, di mungkin bagian TOEFL speaking ini merupakan hal yang menakutkan bagi beberapa warga Indonesia, terutama bagi mereka yang emang bahasa aslinya bukan bahasa Inggris. Misalnya seperti murid-murid yang misalnya dari sekolah nasional, termasuk aku juga, kita terbiasa bicara bahasa Indonesia kan. Nah, jadi kadang tes TOEFL bagian speaking ini merupakan bagian yang paling mengintimidasi atau menakutkan. Nah, tapi jangan khawatir, karena di video kali ini aku mau membahas 5 tips yang akan membantu kalian dalam TOEFL speaking test supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, jadi buat yang penasaran, yuk kita bahas bareng-bareng. Let's go! Oke, jadi tips yang pertama adalah menggunakan template, teman-teman. Nah, ini adalah tips yang sangat penting, teman-teman. Mungkin kadang-kadang orang tuh mikir kayak, oh, gak apa-apa lah kalau speaking, bagian speaking kita bisa go with the flow, nanti waktu tes ngikutin aja. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk kita tuh membuat template atau pola hafalan. Nah, seperti apa sih maksudnya? Nah, dengan pola hafalan atau template ini padahal tuh penting banget karena ini akan mempersiapkan kita supaya saat melakukan speaking bisa menjadi lebih lancar dan lebih siap. Dan yang terpenting, kalau kalian menggunakan template atau pola hafalan, kalian bisa mempersiapkan struktur kalimat kalian dan juga grammar kalian supaya mencegah kesalahan-kesalahan grammar yang tidak perlu. Dengan begitu, penguji bahasa Inggris bisa menganggap kalian itu bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang yang mendapatkan nilai bagus di TOEFL itu bahasa Inggrisnya belum tentu bagus, teman-teman. Karena bisa saja mereka itu adalah a good test taker atau orang yang terbiasa untuk mengambil sebuah tes. Nah, jadi kalian kalau mau bisa mendapatkan nilai tinggi yang TOEFL, itu bukannya kalian harus bahasa Inggrisnya lancar, walaupun itu bagus kalau kalian bisa, tapi kalian itu harus pandai-pandainya mempersiapkan diri kalian untuk mempersiapkan tes tersebut gitu. Sehingga pola hafalan atau template itu akan sangat berguna untuk membantu kalian ketika menghadapi tes TOEFL, terutama bagian speaking. Jadi mungkin ada pertanyaan, terus seperti apa sih contoh template yang bagus? Nah, oke, kita mau coba bahas salah satunya ya teman-teman. Oke, misalnya ada sebuah pertanyaan. Do you agree or disagree that a higher education means a better career? Use details and examples to support your explanation. Nah, oke, kita masuk ke jawabannya. I do agree that a higher education means a better career. To begin with the advancement of technology and advancement of the world itself, companies are becoming more complex. They will need to have intelligence, knowledge, and competent individuals working for them. In addition, having a higher education will give you an advantage over the other candidates applying for the same job. Therefore, these reasons are why I agree that a higher education means a better career. Nah, jadi kalau kalian lihat bagian yang warna merah ini adalah bagian yang merupakan pola template, teman-teman. Jadi misalnya diawali oleh I do agree or disagree that, lalu to begin with, lalu in addition, dan akhirnya ditutup dengan therefore. These reasons are why I agree or disagree that. Nah, jadi dengan pola hafalan atau template ini, kalian bisa merangkai dan mempersiapkan hal apa yang kalian mau ucapkan. Dan itu penting banget dalam speaking TOEFL, teman-teman. Bukan cuma dalam TOEFL, ini juga berlaku dalam IELTS dan ujian speaking lainnya. Jadi penting banget, tips pertama yaitu mempersiapkan menggunakan template atau pola hafalan. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah menghafalkan jenis-jenis soal yang biasa ditanyakan dalam ujian TOEFL. Jadi ini berlaku juga dalam ujian-ujian bahasa Inggris lainnya seperti IELTS dan TOEFL. Jadi kita tuh perlu paham, teman-teman. Jadi jenis pertama dalam TOEFL ujian itu adalah TOEFL Independent Speaking Task, di mana kalian tuh harus memaparkan opini kalian terkait sebuah ide atau permasalahan. Setelah itu di bagian kedua itu terdapat Integrated Speaking Task, di mana kalian itu diminta untuk menjelaskan opini orang lain yang kalian dengar lewat audio sebelumnya. Nah, ini penting banget teman-teman untuk memahami pola pertanyaan apa aja yang mau ditanyakan dalam ujian TOEFL, sehingga ketika kalian menjalani ujian TOEFL itu kalian itu tidak kaget atau tidak kagok dan juga tidak ngeblank ketika menjalani ujian tersebut. Karena sering banget, misalnya kita dalam interview, kalau kita tidak tahu pertanyaannya, kita tidak siap, kita kadang-kadang bisa blank, teman-teman. Tapi ketika kalian udah bisa memprediksi kira-kira pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan, bagaimana cara kita bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita akan jauh lebih percaya diri dan kita bisa menjawabnya dengan lebih lancar dan juga lebih baik. Untuk tips kedua, penting banget teman-teman menghafalkan tipe-tipe jenis soalnya. Oke, bagian yang ketiga, nggak kalah penting, yaitu adalah time management.
Nah, jadi penting banget teman-teman untuk kita ketahui bahwa ujian TOEFL bagian speaking ini hanya 17 menit untuk 4 task, teman-teman. Nah, jadi kita penting banget tuh untuk mempersiapkan kata apa, kalimat apa yang mau kita ucapkan. Kita tidak boleh terlalu panjang dan juga tidak boleh terlalu pendek. Kita harus mencari bagian mana yang kira-kira tepat, teman-teman. Nah, jadi aku menyarankan ketika kalian latihan dalam speaking untuk TOEFL ini, kalian tuh latihannya menggunakan stopwatch atau timer, di mana kalian tuh bisa menentukan, misalnya kalian udah memiliki template ya teman-teman. Nah, kalian bisa bilang misalnya, oke, kira-kira bagian pembuka aku mau 10-15 detik, bagian isinya mungkin 30-40 detik, lalu bagian penutupnya berapa detik gitu. Dengan kalian memiliki framework, kira-kira kalian mau berbicara berapa detik, berapa menit, nah kalian akan jadi tahu berapa waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pertanyaan, teman-teman. Soalnya kalau kalian tidak pernah menghitung berapa lamanya kalian melakukan speaking ini, kadang kalian nanti akan jadi overtime, nanti kelebihan waktunya, atau kalian tuh nanti ngomongnya kependekan ternyata, dan itu akan sayang juga karena penguji TOEFL itu akan melihat juga, wah ini berarti ngomongnya nggak bisa banyak ya, nanti nilainya mungkin dikurangi gitu kan. Nah, maka dari itu penting banget kita itu menggunakan latihan menggunakan timer atau stopwatch untuk mengetahui seberapa panjang dan atau seberapa pendek kita itu berbicara dalam ujian TOEFL. Oke, ingat teman-teman, yang ketiga adalah time management, penting banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat adalah gunakanlah pelafalan atau artikulasi yang jelas. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa pelafalan atau artikulasi itu berbeda dengan logat atau aksen, teman-teman. Bedanya apa? Nah, jadi pelafalan adalah seberapa jelas dan benar kamu mengucapkan sebuah kalimat atau kata. Tapi kalau kita berbicara soal logat atau aksen, itu adalah kayak warna bahasa kita. Nah, ini misalnya teman-teman, orang Amerika dengan orang Inggris dengan orang India yang bisa bahasa Inggris, itu logat bahasa Inggrisnya beda, walaupun mereka bisa mengucapkan kata yang sama. Jadi perlu kita ketahui, walaupun logat kita bukan logat orang Inggris atau logat orang Amerika, itu nggak apa-apa, asalkan pelafalan atau artikulasi kita itu benar dan jelas, teman-teman. Maksudnya gimana? Oke, ini aku mau kasih beberapa contoh, coba ya teman-teman. Oke, misalnya kata ini, kalau teman-teman mengucapkannya gimana? Mungkin kebanyakan orang akan sebutnya education, padahal yang benar ini adalah education, kayak huruf J gitu tengahnya. Jadi education, bukan education, itu salah, nggak pakai D. Berikutnya adalah kata ini. Kalau kalian bacanya gimana? Yang benar adalah cara bacanya adalah often. Kebanyakan orang mungkin bacanya tuh often, pakai huruf T, tapi ternyata T-nya itu tidak perlu dibacakan, teman-teman. Jadi yang perlu kita ucapkan adalah often. Nah, kalau kata ini gimana, teman-teman? Nah, mungkin kebanyakan orang akan menjawabnya buri. Kalau kalian menjawab buri, itu salah, teman-teman, karena ini sebutannya itu berry. Walaupun tulisannya nggak ada huruf E-nya, tapi ini bacanya berry. Nah, emang bahasa Inggris itu bahasa yang unik karena apa yang kalian baca mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Nah, penting banget teman-teman, kita itu untuk melatih pengucapan kita di depan kaca supaya kita tuh tahu kita ngomongnya tuh benar atau enggak, jelas atau enggak gitu kan, supaya bisa latihan lebih pede atau enggak. Nah, tapi bagaimana cara kita mengecek apakah yang kita ucapkan itu benar atau tidak? Nah, kalian tuh bisa menggunakan aplikasi namanya Elsa yang juga merupakan sponsor di video kali ini, pas banget teman-teman. Nah, jadi kalian tuh bisa berlatih menggunakan Elsa Speak, teman-teman. Nah, jadi dengan Elsa kamu tuh bisa mendapatkan skor untuk nilai pronunciation kamu, fluency, intonasi, dan juga word stress, teman-teman. Nah, kamu juga bisa mendapatkan feedback apakah pengucapan kamu itu benar atau salah. Oke, jadi tidak hanya untuk memperbaiki pengucapan atau pronunciation, tapi kalian juga bisa banyak belajar mengenai kosakata, frase, dan kalimat. Apalagi Elsa memiliki 1.600 pelajaran dan juga lebih dari 40 topik yang bisa dipelajari. Tidak kalah penting, Elsa juga memiliki kamus yang bisa digunakan untuk mengetahui cara pengucapan frasa atau kata. Nah, jadi belajarnya lebih efisien kan, teman-teman? Nah, kurasa aplikasi ini benar-benar bisa membantu teman-teman, terutama teman-teman yang ingin belajar speaking. Apalagi kalian bisa berlatih kapanpun dan dimanapun. Bagikan kalian tuh ibaratnya punya teman yang bisa diajak ngobrol 24 jam dalam seminggu. Jadi itu bener-bener keren banget, teman-teman. Kalau kalian mau nyobain aplikasi Elsa ini, kalian bisa klik link di bawah aku untuk mendapatkan free trial daripada aplikasi Elsa ini. Dan kalau kalian merasa cocok, kalian bisa upgrade ke Elsa Pro dan dapatkan diskon sampai 85% menggunakan link di bio aku. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dengan Elsa Speak, semua bisa lebih pede ngomong bahasa Inggris. Oke, sekarang masuk ke tips yang terakhir, yaitu take good notes. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk kita itu membuat catatan yang bagus dan catatan yang jelas, teman-teman, saat melakukan speaking, teman-teman. Nah, jadi ketika kita tuh menulis catatan dalam ujian speaking, itu janganlah kita menuliskan catatan yang panjang, tapi juga jangan terlalu pendek. Gunakanlah catatan yang
singkat, padat, dan jelas teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Kalau catatan kalian terlalu panjang, nanti saat bagian kalian speaking itu juga akan sulit untuk membacanya teman-teman. Tapi kalau catatan kalian itu berisikan poin-poin yang singkat, padat, jelas, kalian tuh bisa lebih mudah untuk skimming atau kayak melihat apa sih poin-poin yang perlu diucapkan dalam speakingnya. Ingat, tujuan daripada notes ini bukanlah untuk kita baca mentah-mentah, tapi kita gunakan untuk membantu mengingat apa saja poin-poin yang mau kita ucapkan. Misalnya ada sebuah pertanyaan mengenai hal, kamu pilih hal A atau B gitu. Misalnya kita sudah menentukan pilihan kita, misalnya kita pilih A, nah kita gunakan notes itu untuk mencatat misalnya 1 atau 2 kata kenapa kita memilih poin A ini gitu. Kita tulis poin-poinnya, dan dari situ itu akan membantu kita dalam melakukan speaking. Nah, ini juga ada salah satu tips dari guru aku pernah bilang, kalau kalian mencatat dalam TOEFL, kalian tuh bisa menggunakan misalnya singkatan atau juga tulisan Latin yang disambung gitu, karena lebih cepat misalnya. Asalkan kalian bisa baca, itu nggak masalah. Yang penting saat nanti kalian speaking, kalian bisa review tulisan apa itu gitu kan. Jangan sampai tulisannya nggak bisa dibaca terus kalian nanti malah lupa gitu. Oke guys, itu tadi 5 tips yang aku harap bisa membantu kalian dalam TOEFL, terutama bagian speaking, sehingga nilai kalian bisa dapat lebih tinggi teman-teman. Selain 5 tips tadi, terutama kita tuh juga tetap harus latihan teman-teman, karena kunci daripada TOEFL itu adalah seberapa banyak kamu latihan. Semakin banyak kamu latihan, semakin banyak kamu akan hafal pola-pola pertanyaannya, semakin kamu hafal apa saja yang harus diucapkan, dan kalian akan jadi terbiasa dan lebih pede ketika kalian menjalani tes TOEFL ini. Dan ingat, kalau kalian bingung apakah pelafalan kalian tuh sudah benar atau enggak, kalian tuh bisa menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Elsa teman-teman, karena dari situ kalian bisa mengetahui kalian ini pengucapannya benar atau enggak sih, kalian ini pelafalannya jelas atau enggak sih. Untuk yang tertarik menggunakan Elsa, seperti tadi aku bilang, kalian bisa klik link di bawah ini untuk mendapatkan free trial atau diskon sampai 85%. Ingat teman-teman, practice makes perfect. Kalau kalian ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, I'll catch you in the next one. Stay awesome and have a beautiful day. Cheers!